semua tempat di dunia kecuali dua, Makkah dan Madinah, karena akan dijaga oleh para malaikat. Ya, kalau kita berlindung kedua tempat ini, insya Allah tetap aman dan terlindung dari fitnah Dajjal. Kemudian dengan doa sebelum salam, selepas tasyahud kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Orang pasti bertanya, kok ada Al-Masih Ad-Dajjal padahal ada Al-Masih Isa bin Maryam? Kan dua-duanya Al-Masih. Kalau Masih Ad-Dajjal, Masih itu menyapu, karena dia menyapu bumi. Dia keliling bumi di waktu yang singkat, kayak menyapu gitu kan. Nah, dan disebut Al-Masih karena salah satu matanya tidak memiliki cahaya, sama sekali nggak ada. Ya, tapi Nabi Isa disebut Al-Masih karena beliau memasukkan tangannya di dalam minyak zaitun, kemudian beliau mengusap bagian yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Ya, Dajjal itu artinya pendusta. Ya, Dajjal itu adalah pendusta. Kemudian dengan zikir yang tadi saya sampaikan, yang dari Rasulullah SAW, A'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal, itu dibaca sebelum salam. Kemudian kalau Anda bertemu dengan Dajjal, berusaha menghindari dia karena fitnahnya yang besar. Kalau seandainya bertemu, bacakan 10 ayat pertama, dalam riwayat lain 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, agar selalu terhindar daripada fitnah Dajjal tersebut. Tapi sebenarnya Dajjal itu sendiri sampai dengan sekarang itu masih hidup masih saya langsung merinding nih ngomongin Dajjal. Ya, memang sudah hidup, dan dia hidup sekarang di tengah lautan, di salah satu pulau yang Allah Maha mengetahuinya. Sampai di zaman Rasulullah SAW ada yang jumpa dengannya. Namanya Tamimud Dari. Tamimud Dari bersama 29 orang dari suku namanya Lakhm dan naik kapal di laut, kemudian dibawa oleh ombaknya sampai terdampar salah satu pulau. Mereka melihat ada orang yang ciptaannya besar dan terikat tangan dan kakinya. Dia bertanya kepada mereka, bagaimana kalian bisa sampai ke tempat saya ini? Mereka menceritakan, kami naik perahu, kemudian terdampar sampai ke pulau ini. Di situ dia bertanya, mata air Zuhar masih ada airnya enggak? Mereka bilang masih ada air, nanti suatu waktu kering. Danau Tobariyah masih ada airnya? Mereka bilang masih ada airnya. Kata dia, nanti suatu waktu kering. Dan dia bertanya, apakah orang Arab itu keluar, maksudnya Rasulullah, dan dia sudah diketahui kabarnya oleh banyak orang? Kata mereka, sudah keluar Muhammad SAW. Kata Dajjal ini apa? Lebih baik mereka mengikutinya. Terus siapa kamu? Ketika dia bertanya terus sama mereka, siapa kamu? Saya adalah Dajjal. Nanti saya akan keluar dari amarahan yang saya benci. Nanti suatu waktu rantai ini akan terlepas semua sendiri pada saat yang ditentukan Allah, dan dia akan keliling bumi selama 40 hari. Ciri-ciri Dajjal itu sebenarnya seperti apa sih? Gini, Dajjal itu adalah manusia, bukan dari golongan jin. Dari manusia yang diberikan kemampuan oleh Allah SWT, tidak dimiliki oleh orang lain. Dajjal itu pendek, tubuhnya pendek, tapi jangan lihat teman yang pendek bilang Dajjal ya. Pendek, kakinya bengkok, seperti bayi yang sering pakai pampers itu kan, kakinya bengkok gitu. Itu dia kakinya bengkok seperti itu. Rambutnya keriting dan lebat, kulitnya warnanya putih, ya, keningnya lebar. Salah satu matanya tidak memiliki cahaya, ya, salah satu matanya tidak memiliki cahaya. Dan terdapat di antara dua matanya itu, di antara dua mata, kalimat kafir. Dibaca oleh orang yang mampu baca dan menulis, bahkan orang buta huruf bisa membaca. Tapi syaratnya beriman. Kalau Anda beriman, Allah akan menunjukkan dan memberitahukan bahwa dia adalah Dajjal. Dan dia akan memerintahkan langit untuk turun hujan. Tumbuhan tumbuh, langsung dia tumbuh. Kemudian dia akan melakukan berbagai macam hal sehingga menyesatkan banyak orang. Ketika dia muncul, diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Aspahan. Aspahan itu di Iran. Mereka akan ikut dengan Dajjal karena menurut versi mereka itu adalah Imam Mahdi mereka, atau di istilahnya penyelamat mereka. Tapi ini jadi pertanyaan saya sih, ini jadi kayak tergelitik sendiri, kenapa ya pada akhirnya Allah tuh menciptakan Dajjal gitu. Kehidupan kita di dunia ini memang tidak lepas daripada ujian. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati agar Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan di atas muka bumi ini perhiasan,
biar Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Ad-Dajjal itu diciptakan agar menjadi ujian untuk keimanan orang. Karena la taqumus sa'a illa 'ala syarril khalq. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali orang yang hidup di muka bumi orang jahat. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji kita seperti dengan sakit. Ya, kenapa orang-orang saleh diuji dengan sakit? Itu karena Allah ingin mengetahui level keimanannya, kualitas keimanannya. Dia benar-benar jujur dalam imannya atau tidak. Dalam awal surat Al-Ankabut Allah berfirman Alif Lam Mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna hum yaftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa liya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman kami biarkan? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan kami akan menguji mereka juga agar kami mengetahui siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang berdosa dalam imannya. Maka dengan hadirnya Dajjal itu menjadi fitnah terbesar karena Allah ingin menguji keimanan dan kualitas keimanan seorang hamba yang hidup di muka bumi pada saat itu. Masya Allah, berarti untuk sekarang ini, saat ini, marilah kita sama-sama mulai mempertebal iman kita kembali gitu. Dan kita banyak ilmu agama agar kita bisa membedakan antara hak dan batil. Nah, itu dia. Jangan sekedar tadi, saya udah bilang, jangan sekedar Islamnya tuh imannya hanya KTP aja. Jangan kayak gitu, tapi terus belajar agama sampai akhir hayat gitu. Dan tadi kan sudah diajarkan juga banyak banget doa-doa fitnah-fitnah Dajjal itu seperti apa biar kita terhindar. Mulailah untuk dipelajari lagi, mulailah untuk dibaca kembali terus-terus. Nah, saya juga ada pertanyaan dari pertanyaan Instagram, karena ini pemirsa Hasanah banyak banget yang bertanya di Instagram. Saya mau langsung bacakan dulu nih, Syekh. Sebentar, saya pilih pertanyaannya dulu. Nah, nih Syekh, ini ada satu pertanyaan menarik. Menarik dan sedikit lucu sih menurut saya, karena gini, katanya, Syekh, nanti ketika kita meninggal dan sudah dikuburkan kan akan ditanya tuh sama malaikatnya pakai bahasa apa ya Syekh, gitu Mas. Terus dan kira-kira saya harus belajar bahasa Arab juga untuk biar bisa menjawab pertanyaannya malaikat, atau saya hafalin aja jawabannya? Iya. Gimana Syekh? Pertama, saya belum pernah mengalaminya. Nanti kalau saya mengalami, saya akan balik lagi kasih tahu ya. Tahu jangan Ya. Syekh. Ya nggak apa-apa, saya ajak nanti. Aduh. Kalau sudah masuk saya ajak, biar nanti berbagi pengalaman. Jadi horor. Maka jadi ini, Nabi SAW mengatakan kalian didatangi oleh dua malaikat, namanya Munkar dan Nakir, akan mendudukkan kita dan akan menanyakan 3 pertanyaan. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Itu Nabi mengutarakan hadis tersebut dalam bahasa Arab karena Rasulullah orang Arab sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya dalam apa? Apakah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris? Kita memperkuat iman kita. Nanti pertanyaan menjawab dalam bahasa Arab, nanti Allah akan melancarkan bahasa Arabmu. Maaf, kalau kita coba saya bertanya kepadamu, Man Rabbuki? Allah. Sudah bisa menjawab. Nah kan? Madiunuki, agama al-Islam. Terus man nabiyuki, Muhammad SAW. Artinya apa? Nggak perlu susah-susah. Tadi kita bilang tulisan kafir Dajjal itu orang buta huruf aja bisa baca kok. Yang penting punya iman. Jangan memikirkan bagaimana menjawab soal apa dalam bahasa apa, tapi kuatkan imanmu, pertebalkan iman dulu di dunia. Insya Allah nanti Allah akan permudah. Jangan mikirin, karena bagi Allah itu mudah kok. Persoalannya adalah Anda beriman tidak, Anda rajin ibadah tidak, rajin sholat tidak. Masalah ditanya di mana, di alam barzakh pakai bahasa apa, nanti Allah yang ngatur Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan mempermudah. Tidak bakalan Allah membebani seorang hamba dengan beban yang dia tidak sanggup mengerjakannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya, gak mungkin, pasti Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya dia ditanya apakah kita wajib belajar bahasa Arab, memang wajib belajar bahasa Arab biar kita paham Quran, paham hadis. Tapi kalau tidak ada masalah. Yang penting kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, membaca hadis dengan baik, itu saja. Ya, tidak, karena Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, budaya kita berbeda-beda. Yang penting kita paham pesan Allah di dalam Al-Quran. Yang penting kita paham pesan Rasulullah di dalam hadis. Yang penting kita paham bagaimana cara beribadah dengan benar, beribadah dengan baik. Banyak orang bisa bahasa Arab tapi tidak mempraktikkan Islam dengan baik dan tidak Islam. Abu Jahal pintar bahasa Arab sejak lahir di Arab, lu udah pintar bahasa Arab tapi nggak paham. Padahal pesan yang disampaikan Nabi dalam bahasa Arab. Ada yang lahir di Arab, besar di Arab juga nggak bisa bahasa Arab.
onta besar lahir di Arab, nggak bisa sama sekali. Ya, maka itu jangan kita jadikan persoalan. Kadang-kadang orang bilang, saya bagaimana menjawab pertanyaan, kan bahasa Arab saya harus belajar dulu. Jangan itu jadikan alasan. Itu biarkan Allah yang ngatur. Yang penting Anda beriman kepada Allah, memperkuat imanmu, memperkuat tauhidmu kepada Allah, insya Allah Allah akan mempermudah. Seperti bahasa surga, bahasa Arab, itu kan ada hadis. Hadis itu diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang bilang hadisnya lemah, ada yang bilang hadisnya palsu. Cintailah bahasa Arab atau karena saya cintailah bahasa Arab karena 3. Karena saya orang Arab, bahasa surga bahasa Arab, bahasa Al-Quran bahasa Arab. Kita nggak tahu bahasa surga bahasa apa. Allah yang ngatur subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada nas atau dalil yang pasti bahwa bahasa Arab ada bahasa surga. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita masuk surga. Nanti untuk urusan bahasa Allah yang ngatur. Jalla-jalla subhanahu wa ta'ala. Ada lagi nih Syekh pertanyaannya. Ini seputar tentang kebiasaan kita sehari-hari Syekh. Jadi kalau yang kita banyak yang mengetahui, ini kalau misalnya bersin, dianjurkan ketika kita bersin bilang alhamdulillah. Tapi ketika menguap, Allah kurang mengetahui itu. Yang jadi pertanyaannya, kalau misalnya menguap, kita harus berucap apa? Iya, kalau kita bersin, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Karena bersin itu jangan ditahan, karena itu penyakit. Maka ketika dikeluarkan, ketika kita mengecilkan suara kita, gunakan tangan atau gunakan tisu dan lain sebagainya, biar tidak, apalagi kalau di depan makanan atau di depan orang dan lain, biar orang tidak jijik. Kalau untuk tasawuf atau disebut muab itu artinya apa? Rasa ngantuk, rasa malas, itu biasanya dari syaitan. Maka kalau kita bilang katakan sesuatu maaf, ya, saya bisa, coba kalau kita bersih itu kita menahan, jangan sampai dia terdengar suara atau keluar sesuatu yang membuat orang lain jijik. Kalau kita muab, gitu. Kalau kita begini, syaitan tertawa. Syaitan langsung tertawa. Ya, dia masuk jadi tempat-tempat yang gak baik. Jadi kita harus menahan, merapatkan bibir, bukan hanya tutup mulut aja, tetap buka mulutnya gitu. Tidak, tetap merapatkan. Atau begini, bebas. Ya, masalah kita membaca ta'awud atau tidak itu kembali kepada ulama. Ulama mengatakan sebenarnya tidak menganjurkan kita untuk baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim ketika menguap. Tapi ulama bilang nggak apa-apa, tidak ada masalah. Kalau kita lagi menguap karena kita lagi diganggu syaitan, kita boleh membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Tapi saya jadi baru tahu kalau menguap itu berarti jangan cuma sekedar tutup mulut, tapi merapatkan bibirnya juga. Masya Allah, ini jadi ilmu baru juga buat